Ya, kembali lagi di segmen Owner Talk Real dari pemilik untuk calon pemilik. Sekarang gua sudah bersama Okta, pemilik Honda City Hatchback tahun 2022. Sekarang kita tanyakan ya, seperti apa sih impresi berkendara dan pengalaman dia menggunakan City Hatchback ini. Halo Ta. Hai. Nah, gue pengen nanya nih Ta, kenapa sih lu milih City Hatchback dibandingkan dari mobil yang lain? Oke, pertama sih karena gue kan dari dulu tuh suka banget yang namanya Honda Jazz ya. Jadi kan ya udah ini mirip-mirip lah kayak adeknya mungkin ya. Oh, Jadi iya, gue iya, pilih iya. ini dan gue juga lebih prefer sama mobil yang city car sih. Oke. Gitu. Jadi karena Honda Jazz sudah nggak dijual lagi guys, ini kan penggantinya City Hatchback. Terus untuk penggunaan selama ini sampai sekarang udah berapa nih jarak tempuhnya? Untuk penggunaan sih waktu ini mobil tahun 2022. Nah, terus juga untuk jarak tempuhnya sih di 33.000. 33.000 Gitu. dari tahun 2022, berarti tergolong mobil yang nggak capek ya. Untuk ininya bensinnya boros gak sih? Kalau bensin sih buat aku sih nggak boros ya. Soalnya aku kalau misalnya ngisi tuh selalu full gitu. Terus juga biasanya kalau full itu aku pakai bisa 10 hari. Bisa 10 hari. Iya, 9:1 lah. Dari mana? Dari si rumah Joglo? tinggal Joglo sampai dengan SCBD Asta. Sampai CBD. Heeh. 10 hari tuh ya. Iya, iya, iya. Mesin 1500 cc. Boros apa enggak? Nah, Tak, aku mau nanya. Ini mobil udah sesuai sama ekspektasi lu belum? Atau sesuai mimpi lu kali mungkin ya? Oke, kalau misalnya untuk sesuai ekspektasi sih sesuai ya. Soalnya ya emang gue tuh nggak suka mobil yang gede. Gue lebih suka yang kecil gini lah, yang gue bilang tadi city car kan. Lebih enak terus dipakai buat sehari-hari buat ngantor tuh. Waktu drive-nya dapat Iya, ya. gitu. Terus kalau mobil impian sebenarnya apa sih? Mobil impian, Lambo. Pemakaian sehari-hari Mm-mm. apa yang lu rasain menggunakan si City Hatchback ini? Kan biasanya kalau Honda tuh ya kaki-kakinya lah agak rewel. Gimana? Kalau misalnya untuk pemakaian sih kaki-kakinya menurut gue sih aman-aman aja ya. Aman ya. Karena ya yang penting gue tuh mobil tuh ya AC-nya dingin, terus apa namanya nggak terlalu besar aja udah oke Udah sih, cukup ya. aman gitu. Tapi kedap nggak? Kedap, Dalam? kedap. Kedap bener? Kedap Nggak ya. berisik kalau lagi hujan atau Enggak. ada suara motor Enggak dari sih. luar? Kedap suaranya cukup bagus sih gitu. Oh. Nah, ini mobil kan umurnya udah beberapa tahun nih, dari tahun 2022. Perawatannya gimana? Kalau Mahal apa enggak sih? Ya kalau perawatan sih sosok ya, karena kan emang ini dari Honda sendiri kan juga kasih free untuk gratis selama 3 tahun kan. Cuma ya kemarin tuh karena gue ngerasa tuh apa namanya spionnya tuh agak motornya tuh rusak Oh, gitu. motor listrik Motornya. spionnya. Jadi Oke. ya kalau misalnya parkir itu nggak nutup gitu. Terus pas lu tanya ke bengkel apa jawabannya? Motornya sih harus Motornya? diganti, harus full dan itu 4 juta. Ya sebenarnya penting nggak penting sih kalau spion nutup ya. Kalau misalnya lagi di Iya. gang-gang kecil kan. Kalau misalnya ini kan mobil ya dibilang kecil juga nggak kecil banget ya, karena kan kalau city car ya mungkin lebih cocok misalnya kayak Mio, kayak Agya Iya. dan lain-lainnya lah ya. Ini kan dia sedan, Panjang. sedan buntung lah, tanggung gitu, hatchback, dan ini kan dimensinya juga lebih gede dari Jazz. Soal kapasitas bagasi atau keperluan itu semuanya bisa ke bawah mobil. Bisa sih, karena kan gue kalau olahraga juga lumayan aktif, jadi Iya, bisa iya. bawa barang-barang gue di belakang. Ya, jadi gue tadi sempat ngobrol-ngobrol nih pas nyobain mobilnya Okta. Jadi tadi apa Tak yang bermasalah lagi selain sistem elektrik dari spion? Ya, Ada jadi, sensingnya ya? ya, jadi kan Honda City gue ini udah yang tipe sensing gitu. Jadi kalau misalnya ada apa namanya ada mobil di depan tuh suka ngerem mendadak bro. Oh, Gitu. Oke. Jadi terlalu sensitif ya Iya. si automatic braking systemnya. Iya. Jadi Padahal kalau ada objek, motor, mobil atau apapun yang ada di depan mobil ini, dia otomatis melakukan pengereman. tuh. Padahal tuh motornya masih jauh nih, tapi dia udah ngerem, ya otomatis tuh kan yang belakang tuh masih pada kenceng nih misalnya gitu. Ya udah ketabrak deh. Oh iya, Itu karena dia sih.
remanya mendadak ya? Iya, betul. Dan udah pernah ganti lampu juga ketabrak gara-gara itu ya? Oh, karena sensing gue udah 2 kali ketabrak. Akhirnya fitur itu lu matiin? Iya, jadi kalau misalnya setiap berangkat pasti selalu gue matiin untuk fitur sensing. Oh, oke. Berarti bukannya ngebantu malah jadi musibah ya? Karena kayaknya belum cocok kali ya di Indo ya. Dengan gaya berkendaranya ya? Iya. Oh, tadi ada yang diganti juga kan? Iya. Pas perawatan selain oli mesin, filter apa dan lain-lain, ternyata akinya juga udah diganti nih di pertengahan 2025 ya? Iya, pertengahan 2025 betul. Kalau penggunaan dari 2022 ya belum terlalu lama sebenarnya. Ini karena tipe tertingginya dari si Honda City sendiri, dia di 360-an. 360 juta. Iya namanya Honda ya, jadi lu dapat mobil kayak gini lah, bentuknya City hatchback. Remnya juga masih ini kan tadi, rem tangannya. Belum electric parking brake, jadi masih manual. Terus itu bagasi belakangnya juga belum elektrik, cuma dibukanya aja elektrik. Jadi masih manual. Nata, untuk biaya perawatannya sendiri gimana nih selama lu pakai mobil ini? Kalau misalnya biaya perawatannya sendiri sih, kemarin tuh gue servis di kilometer 60.000 ya, tapi ini kan sebenarnya tetap di 30.000. Nah cuma kemarin servis tuh habis 1.500.000. 1.500.000 berarti kan itu udah nggak berlaku nih yang jasa servis sama itunya udah gratis, udah benar berlaku. Udah bayar. Itu 1.500.000 yang diganti apa aja? Oli sama mesinnya dibersihin sih kemarin. Menggunakan City hatchback dari tahun 2022 sampai 2025 dengan kilometer sekitar 30.000-an. Awalnya lu bayar pertama kali 1 juta. 6.000, yang 6.000 ya? 1 juta terus terakhir 1.500.000, berarti Iya. 2 kali. Ya sisanya 300.000 buat ini aja, buat kayak filter atau apa gitu. Tetap bayar kok. Siap. Cuma jasanya aja yang gratis. Kita dari cerita singkat lu tadi terkait pengalaman memiliki City hatchback ini, apa sih saran lu ke pabrikan atau ke produsen? Ada yang perlu diperbaiki nggak dari mobil ini? Kalau misalnya saran sih paling ya spare partnya jangan mahal-mahal. Salesnya. Iya, after salesnya. Ya, so far so good lah ya. Yap. Nah, kalau misalnya punya budget lebih, lu akan memilih untuk beli Honda lagi setelah City hatchback ini, atau lu akan ganti ke model lain dan brand lain? Kalau misalnya ada uang lebih sih gue lebih prefer buat ke kakaknya ini, mungkin Accord. Oh, oke. Tetap di sedan. Yes. Jadi tetap ke brand Honda lagi. Ya. Ya jadi gitu aja pengalaman Okta menggunakan City hatchback. Nah kalian pengen tahu mobil baru apa lagi nih yang ingin direview dari penggunanya langsung, tulis di kolom komentar.